Sahabat kece, jenazah Didi Kempot telah dimakamkan di rumah duka Desa Mejesem, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Itu merupakan rumah Didi Kempot dengan istri pertamanya, Saputri. Didi Kempot dimakamkan di samping makam anak sulungnya, buah perkawinan dengan istri pertamanya, Saputri, yang bernama Lintang. Lintang sendiri meninggal dunia saat berusia 6 bulan. Ya, istri pertama Didi Kempot, Saputri, menjemput jenazah penyanyi campur sari yang dijuluki The Godfather of Broken Heart di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Saputri pergi ke Solo didampingi oleh anak keduanya yang bernama Siola Budi Regina Resi. Dikutip dari detik.com, kedatangan jenazah sang maestro campur sari itu disambut isak tangis keluarga yang menunggu sejak pagi. Bahkan Saputri tak kuasa menahan tangis haru hingga tubuhnya lemas dan harus dipopong. Jenazah almarhum tiba di rumah duka pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saputri terus menangis sambil memanggil-manggil sang suami yang telah kembali ke sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, jenazah disolatkan di rumah duka yang diimami tokoh agama setempat sekitar 30 menit berselang. Jenazah dibawa ke pemakaman umum yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah duka. Berikut sekilas tentang Didi Kempot. Didi Kempot lahir di Surakarta 31 Desember 1966. Didi merupakan putra dari seorang pelawak terkenal dari kota Solo, Ranto Edi Gudel, yang lebih dikenal dengan nama Mbah Ranto. Beliau adalah seorang pelawak kawakan Sri Mulat. Kakak Didi adalah Mami Podang, yang juga seorang pelawak senior Sri Mulat. Awal karir seorang Dionysius adalah ketika ia berkeinginan menjadi seorang seniman terkenal sangatlah besar. Ia meminjam gitar kepunyaan temannya sewaktu SMA untuk digunakan belajar. Karena ingin punya gitar sendiri, Didi nekat menjual sepeda jengki hadiah dari ayahnya sewaktu ulang tahun. Sepeda itu dijual dengan harga 4.000 untuk membeli gitar. Model nekat dan tekad yang membara, Didi berangkat ke ibu kota Jakarta untuk menjadi seorang seniman terkenal. Namun ketika di Jakarta, hidup tak semudah yang dibayangkan. Didi akhirnya mengamen bersama teman-temannya sesama pengamen jalanan untuk memperoleh uang dan bekal hidup. Bersama teman-temannya yang sesama pengamen jalanan itu, ia mendirikan grup musik akustik yang diberi nama Kempot Band atau kependekan dari Kelompok Penyanyi Trotoar. Sampai akhirnya sang kakak Mami Podang atau kita kenal dengan Mami Prakoso tahu bahwa adiknya pengamen. Mami awalnya tidak menyangka adiknya adalah seorang pengamen. Meskipun Didi adalah anak orang yang berada, tapi Didi tidak ingin mengekor pada keberhasilan ayah dan kakaknya. Pada saat itu, akhirnya bakat menyanyi yang dimiliki Didi diketahui oleh seorang produser bernama Pompi, seorang mantan personil No Kuss. Tahun 1994, Didi diajak rekaman album kompilasi bersama Batara Group dari Suriname. Setelah sukses bersama Batara Group, Didi langsung terkenal dan ia memutuskan untuk bersolo karir. Saat ia mulai bersolo karir, ia pertama kali melantunkan lagu dangdut. Saat itu ia bersama dengan Dasa Studio untuk mengerjakan album perdananya yang berjudul Stasiun Balapan yang dirilis tahun 1999. Album tersebut mulai meledak di pasaran dan mendapat respon yang baik. Kontrak baru pun sudah disiapkan oleh Dasa Studio. Namun EMC Record sudah lebih dulu menawari Didi untuk rekaman album kedua. Dan album kedua tersebut diberi judul Plong yang dirilis tahun 2000. Hingga awal pertengahan tahun 2001, ia merekam album ketiganya yang berjudul Ketaman Asmoro yang meledak pula seperti album-album sebelumnya. Kesuksesan Didi tak hanya sampai di situ. Di album yang berjudul Pokok Emelu, ia berduet dengan Yan Velia, istrinya. Sejak merilis album itu, ia mulai membentuk grup musiknya sendiri yang diberi nama Lare Jawi atau dalam bahasa Indonesia Anak Jawa. Dimanapun ia konser, ia selalu menyertakan orkes campur sarinya ini. Sejak saat itu, seorang Didi Kempot mulai menyedot perhatian. Dionysius Prasetyo dulunya adalah seorang penganut agama Kristen. Namun semenjak ia menikah dengan Yan Velia, yang sebelumnya adalah teman kerjanya, justru menjadikan Dionysius seorang mualaf pada tahun 1997.